Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok kami yang berjudul tentang pendekatan penanggulangan dalam masalah anak. Langsung saja rumusan masalah yang pertama yaitu pendekatan individu. Pendekatan individu merupakan pendekatan langsung yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya untuk memecahkan kasus anak didiknya tersebut. Pendekatan individu mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan pengajaran. Pengolahan kelas sangat memerlukan pendekatan individu. Pemilihan metode tidak bisa begitu saja mengabaikan kegunaan pendekatan individu, sehingga guru dalam melaksanakan tugasnya selalu saja melakukan pendekatan individu terhadap anak didik di kelas. Pendekatan individu adalah pendekatan yang memperhatikan faktor individu secara utuh yang meliputi watak, inteligensi, psikologi, kemampuan psikomotorik dari seorang individu. Rumusan masalah yang kedua yaitu pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah sebuah pendekatan yang didasarkan pada pandangan bahwa pada setiap peserta didik terdapat perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antara satu dan yang lainnya. Pendekatan yang peserta didik yang satu dengan yang lainnya ini bukanlah untuk dipertentangkan atau dipisahkan, melainkan harus diintegrasikan. Seorang peserta didik yang cerdas misalnya dapat disatukan dengan peserta didik yang kurang cerdas, sehingga peserta didik yang kurang cerdas itu dapat ditolong oleh peserta didik yang cerdas. Demikian pula persamaan yang dimiliki antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya dapat disinergikan sehingga dapat saling menunjang secara optimal. Baik, mungkin itulah tadi pemaparan materi dari saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman kelompok saya. Yang ketiga yaitu pendekatan bervariasi. Permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik bervariasi, maka pendekatan yang digunakan pun akan lebih tepat dengan pendekatan bervariasi pula. Pendekatan bervariasi bertolak dari konsepsi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik dalam belajar bermacam-macam. Kasus yang biasanya muncul dalam pengajaran dengan berbagai motif, sehingga diperlukan variasi teknik pemecahan untuk setiap kasus. Maka kiranya pendekatan bervariasi ini sebagai alat yang dapat guru gunakan untuk kepentingan pengajaran. Adapun yang keempat yaitu pendekatan edukatif. Sikap dan perbuatan guru yang harus guru lakukan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak didik. Salah satu contohnya, misalnya ketika lonceng tanda masuk kelas telah berbunyi, anak-anak jangan dibiarkan masuk dulu, tetapi suruhlah mereka berbaris di depan pintu masuk dan perintahkanlah ketua kelas untuk mengatur barisan. Semua anak perempuan berbaris dalam kelompok jenisnya. Demikian juga semua anak laki-laki berbaris dalam kelompok sejenisnya. Jadi barisan dibentuk menjadi dua dengan pandangan terarah ke pintu masuk. Di sisi pintu masuk, guru berdiri sambil mengontrol bagaimana anak-anak berbaris di depan pintu masuk kelas. Semua anak dipersilahkan masuk oleh ketua kelas. Mereka pun satu persatu masuk kelas. Mereka satu persatu menyalami guru dan mencium tangan guru sebelum dilepas. Akhirnya semua anak masuk dan pelajaran pun dimulai. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.